Sini kumpul, kita tonton bayi paling ajaib tahun ini. Bayangkan, baru 9 bulan, tapi mananya sudah level dewa, masuk sekolah umur 6 tahun. Semua anak ingin jadi temannya, tapi dia cuek lebek. Anak dingin ini cuma peduli farming aura sendirian, tapi ada satu cewek yang caper padanya. Awalnya sih dia masa bodoh, tapi waktu anak-anak lain mulai membuli cewek itu, dia terpaksa turun tangan. Dia maju, melempar bocah pembuli itu muter-muter di udara sampai jatuh pantat duluan. Bocah itu nangis tulang belakangnya patah, si cewek menangis berterima kasih. Tapi setelah cowok kita ini mengecek lebih teliti, dia sadar cewek ini adalah sumur mana berjalan, jenius dari segala jenius. Barulah si tokoh utama kita mulai tertarik padanya. Beberapa waktu kemudian, bocah ini malah terseret ke dalam sebuah kecelakaan maut. Keluarganya diserang monster. Meski baru umur 6 tahun, kontrol mananya benar-benar di luar nalar. Dia membelah truk jadi dua tanpa keringat sedikit pun. Apa kita akhirnya menemukan lawan sepadan untuk truk isekai? Bocah yang mirip banget sama Kilawa ini ternyata lagi melawan monster bencana nasional bernama Kraken dan gokilnya, dia bisa mengatasi monster raksasa itu dengan sangat santai. Sementara itu pahlawan Ran S yang bertugas malah terjebak macet. Tiba-tiba dia merasakan ledakan mana raksasa dari arah jembatan tempat Kraken berada. Padahal menurut info dari markas, seharusnya sama sekali tidak ada hero lain di dekat situ. Tahu monsternya itu level 3, dia langsung kegirangan. Dia keluar dari mobil, mulai pemanasan santai, lalu menarik pedangnya dengan sangat keren. Aura mengerikan mulai menyelimuti tubuhnya. Dia berlari sekencang kilat menuju lokasi kejadian. Dia melihat aliran mana yang sangat besar. Sungguh tidak masuk akal ada orang sekuat itu di tempat ini. Begitu sampai, bocah tadi sedang menghabisi Kraken sendirian. Dia sadar kalau mana raksasa itu berasal dari cewek yang pingsan kehabisan tenaga. Cewek itu adalah kakak perempuan si tokoh utama kita. Dan bocah ini melindunginya sendirian dari monster rank 3. Victor, hunter rank S paling ditakuti. Langsung paham dua bocah ini memang kelewat kuat. Tapi pasti banyak yang bertanya-tanya. Perhatikan baik-baik, di sini semuanya terungkap. Kenapa mental bocah ini sedingin es batu, tidak peduli romansa, dan cuma gila latihan sejak masih bayi? Jawabannya gampang, ternyata di kehidupan sebelumnya. Dia dikenal sebagai mayat hidup, sang petarung gila yang hidupnya cuma buat bantai monster. Sekarang dia berada di dalam dungeon hitam, tampat, yang belum pernah ditaklukkan manusia manapun. Penjara bawah tanah, yang dijuluki The Abyss. Semua monsternya level elit, tapi dia memotong mereka layaknya mengiris roti tawa, benar-benar tidak terkalahkan. Lebih banyak monster elit muncul, tapi kali ini, pedangnya gagal menebas. Karena patah digigit gigi raksasa monster itu. Tetap saja, dia menarik pedang lain dan menghabisinya. Tidak ada yang selamat untuk menceritakan kisah ini, bahkan teman-temannya. Meski begitu, dia tidak bisa lari dari takdirnya. Jadi, dia menantang bos terakhir. Hampir tidak ada cahaya di sana, tapi dia tahu monster itu mengintainya. Begitu penguasa abis membuka mata, perut cowok kita langsung hancur tak bersisa. Tamat sudah, dia bakal puasa minum air selamanya nih, tapi tiba-tiba dia malah tertawa lepas. Mustahil banget kan manusia biasa mengalahkan bos abis, dan tepat saat dia mau memejamkan matanya, seorang gadis menangis dan berteriak, dia tidak boleh mati. Matthew menoleh melihatnya. Gadis itu menangis histeris. Sarah mulai menyembuhkannya dengan sihir. Matthew menyuruhnya lari kabur, tapi Sarah berteriak keras menolak. Tangisannya makin pecah melihat luka Matthew yang sangat parah. Fakta dia masih bisa bernapas saja sudah sebuah keajaiban. Tatapan Sarah menajam. Kalau dia bisa menciptakan satu keajaiban lagi, dia pasti bisa menyelamatkannya. Tokoh utama kita mengira inilah akhir segalanya. Akhir dari hidup yang cuma dipakai bunuh monster. Dia menatap Sarah dan tidak menyesal, cuma kasihan karena pasangannya bakal ditinggal sendirian. Dia cuma berharap Sarah mau memaafkannya. Matthew lalu teringat pada Clue. Dia memang jarang peduli pada orang, tapi dia tetap mengkhawatirkan gadis yang baru saja tumbuh dewasa itu dan berterima kasih karena selalu melihat sisi baiknya. Sarah menangis menolak meninggalkannya. Meski waktu yang tersisa sangat terbatas, cahaya emas tiba-tiba meledak dari tangannya. Dia masa bodoh dengan harga yang harus dibayar. Tekadnya bulat mau menyelamatkan cowok ini.
Lalu pilar cahaya menyambar dengan ledakan luar biasa. Tokoh utama kita membuka mata dan malah melihat kedua orang tuanya. Seorang anak perempuan tersenyum melihatnya sudah bangun. Matthew mencoba bicara. Ibunya menatap dengan penuh kehangatan. Sementara Matthew pusing 7 keliling memikirkan apa yang terjadi. Apakah ini akhirat? Wanita itu mengenalkan diri sebagai ibunya, dan pria di sebelahnya dengan bangga menyebut dirinya Ayal. Bercanda, kalau bayinya ini bangun cepat cuma buat lihat mereka. Matthew mengangkat tangan mungilnya dan menggenggam jari ibunya. Sang ibu tersenyum bertanya, apa dia butuh sandaran? Sementara ayahnya bercanda punya 10 jari, kalau kurang, kalian sepemikiran denganku kan? Ya, ini bukan alam baka. Matthew tidak mati. Dia bereinkarnasi balik ke masa lalu saat umurnya baru 1 tahun. Matanya terbelalak kaget, memutar balik waktu begini tuh mustahil. Tapi dia teringat Sarah yang nekat menyembuhkannya. Kalau keajaiban sihir itu bisa mengubah kemustahilan jadi nyata, maka Clue pasti menggunakannya tepat sebelum dia mati. Menatap orang tuanya, Matthew berpikir kalau Clue sudah mencapai level 12 tahta dewa. Memutar waktu sepertinya bukan hal yang aneh lagi. Cowok kita melirik sedih, tidak nyangka bisa melihat orang tuanya lagi. Matthew ingat betul jasad mereka. Keduanya tewas dibantai monster waktu dia berumur 6 tahun. Sejak hari itu, kebenciannya pada makhluk jahat tidak pernah padam. Matthew menjulurkan tangannya dan bersumpah kesempatan kedua ini akan mengubah masa depan. Dia mengepalkan tangan dan berteriak penuh kemenangan. Dia malah cemberut. Ingatan Kiwari atau tidak, nyatanya dia cuma bayi montok yang tergeletak di samping mainannya. Matthew sadar dia sama sekali tidak berdaya. Sekarang, rutinitasnya cuma makan, tidur, dan buang air. Dia mengangkat tangannya dan berpikir, ya setidaknya dia masih bisa bernapas. Lalu dia mencoba berguling, berpikir paling tidak bayi bisa melakukan itu. Anna melambaikan tangan dan menyemangatinya. Bayi kita melongo menatapnya, gadis super heboh ini. Ternyata Anna, kakaknya yang 4 tahun lebih tua. Matthew mengingat-ingat foto lama keluarga mereka. Ingatannya tentang Anna jujur saja lebih buram dibanding orang tuanya. Tapi ada satu momen spesifik yang tertanam jelas. Dia ingat mereka duduk di dalam mobil, di mana Anna janji bakal selalu menjaganya. Matthew membuka mata dan teringat hari di mana monster membantai keluarganya. Anna memeluknya erat sambil terus mengulangi janji yang sama. Tokoh utama kita sukses berguling dan kakaknya langsung bersorak heboh. Anna memeluknya gemas dan menyebutnya jagoan kecil yang tampan. Di umur 9 bulan, dia duduk dikelilingi sihir dan sadar kakaknya ini terlalu bucin padanya. Mana ada di mana-mana, tipis tapi melayang di udara. Dia ingat saat melawan monster dulu selalu kehabisan mana. Nah sekarang, dia harus pakai kesempatan ini untuk menyerap mana sebanyak mungkin ke dalam tubuh bayinya. Anna menarik tangannya dan bingung melihat adiknya. Matthew membuang muka, merasa menemukan sesuatu yang aneh. Matthew melihat tubuh kakaknya terbungkus sihir dan sadar anak ini ibarat spons raksasa penyerap. Mana, saat Anna menggendongnya, dia barunya energi berlebihan ini bisa memicu penyakit hipnosis, yang pastinya sangat mematikan. Sebelum itu terjadi, dia harus membantunya mengontrol sihir. Kakaknya memegang tangannya dan mau mengajarinya jalan. Cowok kita cuma membatin, walau fisiknya masih bayi bau kencur. Otaknya sudah pintar jalan dan bicara loh. Masih banyak misi yang harus diselesaikan, jadi dia mulai sering main di luar rumah. Anna melambai semangat sambil pamer membawa adiknya, anak-anak di jalan balas melambai menyapanya. Matthew cemberut. Kakaknya ini super-super dengan tetangga, beda 180 derajat dengannya. Bocah kita tiba-tiba menoleh pada seorang gadis. Gadis itu balas menatap sini selalu. Dia tanya ngapain bocah tengil ini di sini. Matthew menjawab santai kalau dia cuma diseret ke sini. Lalu mengejaknya si gadis Lady. Dia ngamuk dibilang Lady, tapi Matthew nyeletuk wajar don kalau dia lihat Lydia dipanggil Lady. Sangat masuk akal. Anna berlari menghampiri dan heboh tanya hari ini main apa. Si bocah gemuk usul, karena yang datang banyak. Mereka main polisi dan maling saja. Matthew menghela napas, bingung kenapa. Om umur 36 tahun ini harus ikut mainan bocah. Anna tersenyum lebar menawarkan diri menjelaskan aturannya. Kalau ini kali pertama dia main. Matthew tersenyum. Rasanya benar-benar hangat, bisa melihat senyumnya lagi.
Mereka berdua berjalan menyusuri gang dengan tubuh penuh lumpur kotor. Nah, kalian dan aku tinggalkan saja mereka bersenang-senang. Petualangan konyol bocah overpower ini baru saja dimulai. Ayo kita mulai dari sini. Perhatikan baik-baik. Anjing liar itu memamerkan taringnya. Mata Anna terbelalak ngeri. Dia langsung pasang badan buat ngelindungin Matthew di gang itu. Sambil mencoba tetap tenang, dia bilang semua aman. Tiba-tiba Matthew ingat janji kakaknya yang selalu mau bareng dia. Anna menggertakkan gigi. Mata Matthew membelalak. Dia memegang tangan kakaknya. Enggak, dia lalu menepis lengan Anna dan maju ke depan. Wajahnya mengeras. Dulu dia cuma bisa gemetar ketakutan di pelukan kakaknya. Tapi sekarang beda. Matthew memantapkan langkah. Bersumpah di kehidupan kali ini. Dia yang bakal selalu jagain Anna. Anna menatap adiknya dengan kaget. Aura mana meledak dari tubuhnya. Energi itu langsung ditekan ke arah anjingnya yang langsung menciut ketakutan. Matthew menyuruhnya. Kabur. Anjing liar itu langsung lari terbirit-birit. Aura di sekitar Matthew malah makin menyala. Dia tersenyum, bilang kalau dia baik-baik saja. Anna mengguncang bahunya. Nanya gimana caranya dan bilang dia juga mau. Matthew cuma ngeliatin kakaknya muter-muter kegirangan. Reaksi yang mudah dia tebak sih. Dia menarik tangannya. Janji bakal ngajarin Anna. Sambil garuk-garuk kepala. Matthew bilang emang niatnya gitu. Juga, Anna langsung ketawa ngakak. Tiba-tiba dia narik adiknya. Teriak mereka harus buruan pulang sebelum ibu ngamuk. Ingatannya melayang ke jasad keluarganya. Dan senyum yang pengen banget dia. Lindungi, sebelum dia regresi, mereka semua dibantai pas umurnya baru 6 tahun. Dia harus mencegah itu. Sambil lari ngikutin kakaknya. Sang tokoh utama bersumpah bakal lakuin apa saja demi mengubah masa depan. Kilat merah melintas di matanya, gasingnya berputar kencang di lantai. Anna nyoba muterin gasing itu, pakai mana Matthew bilang itu salah. Harus ditekan dengan pas dan jaga keseimbangannya dia. Mengusap leher, mikir kalau Anna emang lahir dengan kapasitas mana super besar. Tapi kendalinya nol besar. Anna menggulung lengan bajunya, nyuruh adiknya merhatiin. Lalu dia melepaskan ledakan mana gila-gilaan. Gasingnya muter gak karuan, sedetik kemudian, langsung melesat lewat gitu aja. Mainan itu terbang nabrak sana-sini, Matthew mikir perjalanan, kakaknya masih panjang banget. Anna nangis, ngerasa orang payah kaya. Dia gak pantas dapat bakat sekeren ini. Sekeluarga lagi kumpul nonton televisi. Terus ibunya bilang tahun depan tokoh utama kita udah 6 tahun, dan bakal masuk taman kanak-kanak. Dia langsung natap ibunya dan bilang beneran gak butuh taman kanak-kanak, tapi ibunya ngingetin janji lamanya. Matthew menopang dagu, mikir kalau protes panjangnya udah berhasil nunda sekolah sejauh ini. Sayangnya, dia terlanjur janji masuk di umur 6. Sekarang, dia bakal terjebak sama bocah-bocah berisik yang cengeng abis. Bayangin aja nongkrong di taman kanak-kanak bareng bocil. Di televisi, pembawa acara bilang sisa 1 menit menuju pergantian tahun, hari yang bakal tercatat dalam sejarah manusia. Terus dia nyuruh semua orang lihat layar. Reporter bilang mereka lagi di Jongo, makam leluhur Soyan, tempat babak baru sejarah Korea dimulai. Matthew menunduk mikirin babak baru itu. Dia ngebayangin orang-orang bodoh yang pertama kali manggil monster ke bumi. Setelah manusia nemuin sumber mana. Nah, sekarang tahan napas kalian. Manusia pakai mana tanpa tahu akibatnya, mana nyiptain monster. Lalu di tahun 1999, bencana akhir abad terjadi, sang tokoh utama. Ingat jelas monster mencabik-cabik kota. Sekitar 30% populasi musnah. Serangga raksasa ngancurin peradaban, dan manusia cuma bisa gemetar ketakutan. Monster bisa muncul kapan saja. Pemerintah dan hukum hancur total. Mana jadi satu-satunya kekuatan absolut yang nyiptain tatanan dunia baru. Matthew membayangkan para petarung dan elit kuat, sadar kalau orang kaya dan pengguna mana terkuat gulingin sisa pemerintah lama dan bikin kekuasaan baru. Tapi pas semuanya udah agak stabil, umat manusia udah terlanjur hancur lebur. Matthew ingat orang-orang yang ngumpet dari monster, kota-kota terisolasi satu sama lain, wilayah raksasa terputus. Cuma nunggu waktu buat runtuh. Lalu dia mikir, di Korea yang putus asa, satu harapan muncul. Seorang wanita berjalan melintasi alun-alun, dia menatap lurus ke depan. Anna bilang dia cantik banget. Matthew menjelaskan kalau Molly dulunya artis terkenal, yang kemudian jadi dewi pertama pelindung Korea.
Saat Molly mengulurkan tangan, Matthew ngejelasin kalau dia bisa menenangkan dan menyebarkan mana. Bakatnya disebut anugerah putih. Matthew teringat pasukan Malan, para player yang menjaga. Altar berubah jadi pedang Korea, sang 12 tahta. Sambil bertopang dagu, dia mikir biru kontrol mana emang ngawasin player. Tapi yang terkuat bikin klan sendiri saat Molly mendekati bola itu. Matthew bilang, karena dia punya bakat paling langka dan pengaruh gila di Korea. Dia terpilih jadi salah satu dari 12 tahta, siapapun yang jadi tahta dan punya klan bisa narik kekuatan dari biru sekaligus klan mereka. Tugas utamanya ngawasin semua pergerakan player. Para prajurit berlutut rapi sambil menunduk. Molly bersuara, bilang, 12 tahta berharap pengorbanan mereka bisa menyelamatkan masa depan. Anna mencoba menggapai bola bercahaya itu. Lalu Molly berdoa pada dewa di langit untuk memberinya kekuatan melindungi negara ini sebuah. Momen kemudian, bola itu bersinar terang banget. Cahaya biru menyebar, mana mengalir membasahi seluruh kota. Sang host menunjuknya, bilang sebuah kepompong raksasa mulai terbuka. Penghalang berbentuk kubah yang bakal nahan amukan mana di langit Seoul. Anna tersenyum, bilang dia mau nonton dari balkon. Matthew langsung ngikutin dari belakang, kakaknya nengok dengan kaget. Partikel mana mulai turun dari langit. Semua orang cuma bisa terpukau diam. Anna bilang langit malamnya cantik banget. Ayahnya lega akhirnya, mereka bisa hidup damai. Ibu berterima kasih pada sang dewi, keluarga. Di balkon sebelah, juga ikutan berdoa. Makin lama makin banyak yang gabung. Orang tua Matthew melipat tangan dan berdoa. Anna ngikutin gaya mereka dan teriak ikutan doa. Dia menoleh saat, kalian pasti mikir hal yang sama kayak aku kan? Matthew menunduk, sadar di dunia ini gak ada dewa. Dia ingat naga ngancurin kota, dan pas kiamat datang, dewa sekalipun ikut mati. Langit bersinar biru terang, terus cahayanya pelan-pelan meredup. Matthew mendongak, ngerasa langit kembali gelap total. Anna tersenyum, berdoa biar duanya ini biarin keluarga mereka hidup bahagia selamanya. Matthew menatap kakaknya. Dia tersenyum, bertekad di kehidupan ini keluarganya bakal bahagia. Matthew ikut melipat tangan. Jauh di kegelapan sana, monster raksasa mengintai, membawa cerita ini. Makin dekat ke tahun sang tokoh utama ulang tahun ke-6. Tahun di mana tragedi yang merebut keluarganya bakal tiba. Sesuai janji, pas umur 6, Matthew resmi masuk taman kanak-kanak Bu Guru. Tersenyum ramah, bilang ada teman baru hari ini. Bu Guru nyuruh Matthew buat perkenalan diri. Dia maju santai, bilang namanya Matthew dan umurnya 6 tahun. Bocah-bocah lain mulai bisik-bisik, lalu dia nambahin ucapan salam. Kenan, gurunya ketawa canggung, bilang perkenalannya lumayan singkat. Mungkin dia mau ngomong sesuatu yang lebih panjang, karena semua pengen temenan. Tapi Matthew ngerasa dia sama sekali gak butuh teman bocil. Lalu sebuah suara narik perhatiannya. Catherine teriak nanya kenapa dia ada di grup ini. Matthew melipat tangan, bingung mampus ada keributan apaan lagi nih. Gadis itu teriak, kalau dia udah bilang jangan panggil dia begitu. Gurunya buru-buru misahin, bilang ini jam bebas sebelum makan siang. Jadi mereka harus baik-baik sama Matthew. Sedetik kemudian, bocah-bocah itu langsung nyerbu Matthew. Dia dikelilingi pertanyaan random kayak tinggal di mana, udah bisa matematika belum. Sementara gurunya cuma senyum-senyum aja. Dengan tangan di saku, Matthew mikir gimana caranya lolos dari gelombang pertanyaan yang gak ada habisnya ini. Dia benci anak kecil. Dia mendongak, ngelihat sudut buku cerita. Matthew ngambil satu buku. Mikir senggaknya di pojokan sini sepim, walau bukunya cuma buat balita. Tapi baca buku emang cara paling mending buat buang waktu. Matthew narik kursi di sebelahnya. Tiba-tiba pita di kepala seorang cewek bergerak pelan. Dia menoleh ke arahnya. Sesaat, cewek itu cuma natap diam. Terus matanya membesar dan pipinya merona merah. Tiba-tiba ada bocah cowok nongol di belakang. Sambil nyengir ngejek. Dia nanya lagi baca apaan sih emang bagus. Terus dia ngejek. Cewek itu, naten dia gak punya teman makanya selalu sendirian. Mulut si cewek ternganga kaget. Si pembuli merampas pitanya, ngejek bentuknya jelek banget. Dia nyoba ngerebut sambil memohon minta dikembaliin. Karena itu pemberian ayahnya. Tapi si pembuli malah lari bawa pitanya. Nantangin dia buat ngambil sendiri, gadis itu nangis sejadi-jadinya. Si pembuli malah meletin lidah. Jujur, kalian dan aku pasti pengen banget ngehajar bocah nyebelin ini kan?
Sini ngumpul, kita bakal saksin karakter utama kita beraksi. Dia berdecak kesan dibilang kekanak-kanakan, wajahnya langsung mengeras dan nanya apa maksudnya. Karakter utama perlahan berdiri, jalan mendekat, dan bilang kelakuan bocah itu kayak, "Baik, sumpah, ini kocak banget." Si tukang bully mukul sambil teriak kalau dia bakal mati. Dia ngehindar, terus nyapu kaki si bully pas bocah itu jatuh. Dia nangkep pitanya. Dia lalu berjalan balik dan ngasihin pitanya ke gadis itu. Dia bilang jangan biarin siapapun ngerebut itu lagi. Si bully teriak kalau urusan mereka belum selesai. Dengar ancaman kayak gitu dari bocah 6 tahun tuh. Ngeri abis, dia langsung nengok tajam. Si bully ketakutan, mundur, lalu kabur sambil teriak bakal balas dendam. Gadis itu megang sweaternya, dia mau ngomong, tapi air matanya keburu netes pas dia sadar pitanya udah dikembalin. Karakter utama ngeliatin dia dan kepikiran anak-anak lain. Catherine sama Jimmy emang punya mana di atas rata-rata, tapi sisanya biasa aja. Tiba-tiba, tatapan matanya menajam. Dia ngerasain energi mana yang gila banget dari tubuh gadis itu. Dia sampai mundur saking kagetnya, mananya nggak masuk akal, bahkan mungkin ngalahin adiknya. Dia langsung ngebayangin masa depannya. Bocah ini udah bisa ngontrol mananya dengan sempurna dan nggak bocor sama sekali. Anak sehebat ini pasti bakal jadi salah satu 12 tahta, atau minimal muridnya. Pas mendekat, dia baru sadar belum pernah dengar namanya sebelum regresi. Walau nggak jadi player, kekuatan segila ini pasti bikin dia terkenal. Jadi, dia ngulurin tangan dan ngajak temenan. Dengan pipi merah merona, gadis itu menerima jabatannya. Karakter utama tersenyum puas. Di dunia ini, mana adalah segalanya. Dan temenan sama bibit tunggul kayak dia pasti menguntungkan. Gadis itu menggenggam erat tangannya dan bilang makasih. Sambil tersenyum lebar, dia bilang mereka bakal jadi teman baik. Beralih ke rumahnya yang terang benderang, ibunya tersenyum dan bilang makasih. Dia baru sadar ibunya udah ngambil bunga kertas yang dia bikin di taman kanak-kanak dari tasnya. Sang ibu mengelus adiknya dan nyuruh bilang, makasih juga, bunganya kelihatan lebih bagus dari aslinya. Dia malah cemberut, itu kan punya adiknya yang bikinannya lumayan berantakan. Ana cuma senyum dan bilang dia masih punya satu lagi. Tiba-tiba ibu mereka ketawa, bilang dia bikin 3, jadi satunya pasti buat adiknya. Karakter utama berkedip bingung, terus dengan pelan dia bilang itu buat nenek. Dia ingat pas bikin bunga itu, sebelum regresi, waktu perayaan hari orang tua. Semua anak disuruh bikin bunga di sekolah. Meski orang tuanya udah meninggal, dia tetap harus bikin, dan bunganya hancur di dasar tas. Nggak lama, neneknya nemuin bunga itu. Pas lagi nyiapin dia ke sekolah, lalu naruhnya di dalam cangkir di meja lorong. Dia nggak pernah ngasih langsung ke neneknya. Dulu dia mikir, kalau dia ngasih itu, semua rasa sakit kehilangan keluarganya, dan dendamnya sama monster bakal pudar. Dia baru nunjukin rasa terima kasih pas neneknya udah meninggal. Di kehidupan ini, dia bakal ngubah itu. Tanggal 4 Maret, penyiar televisi bilang pemerintah udah ngebuka lagi jalanan terlarang buat ajang kumpul keluarga. Nah, perhatiin baik-baik bagian ini. Disinilah bencananya dimulai. Emang banyak player disewa buat jaga jalan, tapi tiba-tiba monster Kraken muncul entah dari mana. Gara-gara monster itu, banyak nyawa melayang, termasuk keluarga yang mau jenguk neneknya. Kraken itu ngebantai mereka semua. Ayahnya tersenyum dan bilang liburannya mulai besok. Jadi, mungkin aja mereka bisa pergi ke rumah nenek. Ana terdiam dan nanya lagi. Karakter utama langsung mengertakkan gigi. Dia harus menghentikan mereka apapun yang terjadi. Adiknya menatap ayah ibu mereka dan ngulang pertanyaannya. Dia menatap tajam. Mikir kalau nenek mereka tinggal satu. Ayahnya itu yatim piatu. Jadi cuma dari pihak ibu yang tersisa. Ingatan ini terasa sakit banget setelah keluarganya tewas. Neneknya lah yang membesarkan dia selama ini. Nenek selalu nemenin dia di masa-masa paling kelam, sampai akhirnya dia juga meninggal. Ayahnya bilang di luar kota emang masih bahaya. Tapi tahun ini harusnya lebih aman karena pemerintah udah namanin jalannya. Bocah itu menunduk dan nanya apa mereka bisa jenguk nenek lain kali aja. Ayahnya langsung menoleh kaget. Ibunya berjongkok dan ngingetin kalau dia bahkan udah repot-repot bikin bunga buat nenek. Jadi dia pasti pengen banget ketemu. Dia jawab mungkin sebaiknya mereka nggak pergi hari ini, mereka bisa undur jadwalnya.
Dia mengepalkan tangan kuat-kuat. Dia cuma bokar, jadi omongannya nggak punya pengaruh. Kalau mau menghentikan mereka tanpa dicurigai, dia harus akting layaknya anak kecil. Dia lalu teriak, kalau hari anak sebentar lagi, dan dia pengen banget main ke taman hiburan dan naik kapal Viking, karena lokasinya dekat. Ana langsung angkat tangan, dan teriak pengen naik juga. Ayah mereka tersenyum, bilang kalau mereka berdua emang belum pernah ke taman itu, dan ibu mereka nambahin kalau aktivitas monster adalah alasannya. Sambil garuk-garuk kepala, sang ayah bilang mereka bisa atur itu. Mereka bakal ke taman hiburan besok. Ibunya ngangkat jari dan janji bakal masakin bekal apa aja yang mereka mau. Ana langsung minta dibikinin nugget sama sandwich. Karakter utama memaksakan senyumnya. Kalau dia nggak bisa ngalahin Kraken, setidaknya dia bisa nyegah orang tuanya ketemu monster itu aja udah cukup buat ngubah masa depan. Terus sang karakter utama mendongak. Tatapannya tertuju ke ibunya. Wajah ibunya mendadak muram pas bilang ada sesuatu yang salah sama nenek. Sambil memalingkan muka, dia minta mereka nunggu sebentar. Ayahnya menoleh dan nanya ada apa. Dia bilang nenek jatuh pingsan. Berita ini beneran menghantamnya, ini nggak masuk akal. Sebelum regresi, nenek itu baik-baik aja sampai dia masuk akademi player. Ibunya bilang kayaknya sih nggak parah, tapi dia tetap harus ngejenguk. Sang ayah meraih tangannya dan bilang dia juga khawatir, jadi dia bakal ikut pergi bersamanya. Dia lalu nambahin mereka nggak bisa ke taman besok. Begitu keamanan jalan raya siap, mereka langsung berangkat. Wajahnya langsung pucat pasi. Ana kondong ke arahnya dan bilang nenek lagi sakit. Dia tahu kakaknya pengen banget ke taman, tapi mereka bisa pergi lain waktu. Pikiran itu menghancurkannya. Kalian ngerasain hal yang sama kan? Niatnya ngubah takdir malah nyelakain nenek. Kalau dia maksa lagi, apa yang bakal terjadi? Mungkin dia emang gak bisa nyegah keluarganya ketemu si Kraken. Semuanya kerasa buram, dan dia mulai mikir buat apa dia ngulang waktu. Dia menutup matanya rapat-rapat, kalau semuanya tetap sama, berarti gak ada yang berubah. Tapi pas dia buka mata lagi, satu pikiran melintas. Masih ada satu yang beda, dia udah berubah. Dia udah ngumpulin mana sejak kecil, dan dia masih punya pengalaman tempur dari kehidupan sebelumnya. Dia mundur dari ibunya, dan setuju buat pergi. Dia lalu jalan ke jendela, dan mutusin gak ada pilihan lain, dia harus pergi ke rumah nenek. Bayangan tentakel raksasa berkelebat di kepalanya, matanya berbinar tajam. Dia ngebayangin Kraken itu, dan mutusin bakal ngelawan langsung. Biro kontrol mana ngasih peringkat monster berdasarkan tingkat bahayanya buat dunia, sistemnya. Kayak gini, monster kelas 9 mencemari alam atau nyebarin penyakit. Kelas 8 ngancam keselamatan sehari-hari, kelas 7 merampok dan membunuh. Monster kelas 6 bisa neror seluruh blok, kota sendirian atau berkelompok dan nyerang wilayah manusia. Level berikutnya, kelas 5, itu monster yang cukup kuat buat ngelakuin serangan teror sendirian atau bareng kelompok. Karakter utama teringat orang-orang yang sembunyi di dalam rumah, terus dia kepikiran kota yang hancur dan nyelanjutin. Monster kelas 4 mimpin pasukan, memperbudak manusia, atau ngancam kehidupan. Monster kelas 3 bisa ngancam satu negara dan sama bahayanya kayak bencana alam. Nah, Kraken ini kelas 2, makhluk yang bisa ngancur leburkan pemerintahan dan dianggap sebagai tragedi besar. Dan di atasnya, ada monster kelas 1, Typhlian. Bisa ngancam seluruh umat manusia. Sekarang dia naik ke kasur sambil mikirin peringkat itu. Kraken dulu dianggap kelas 3, tapi pas dia masuk akademi, para player udah jauh lebih hebat. Sampai peringkatnya diturunin jadi kelas 4. Tetep aja, player yang jaga di sana sekarang cuma Ranke. Mereka terlalu ampas buat ngalahin Kraken. Fakta pahitnya jelas. Dia juga belum bisa bunuh monster itu. Cuma satu hal yang bisa dia lakuin. Yang ngebayangin pejuang yang nyerang Kraken. Ledakan api menghantam telat. Pas monsternya terbakar, dia nemuin rencananya. Tahan monster itu sampai salah satu 12 tahta datang, dia cuma butuh ngulur waktu, tatapannya jatuh ke meja. Senjata apa yang bisa didapetin bocah sepertinya? Gunting, cutter, atau pisau dapur emang lumayan, tapi ibunya pasti bakal nyadar kalau hilang. Meski gitu, kalau dia ngalirin mana ke pisau kecil. Senjata ampas itu mungkin masih bisa ngelukain monsternya. Anna lalu masuk dan nanya apa dia udah siap. Di pintu, adiknya bilang,
kalau yang lain udah mulai bersiap-siap. Nah, kira-kira bakal sekeren apa karakter utama kita nahan Kraken nanti? Tunggu aja kelanjutannya. Dia tersenyum, lalu menyusun, terus dia berbalik, bilang udah siap. Jalanan macet parah, keluarga itu berkendara bareng. Lalu sang ibu menoleh dan memberitahunya. Ayo kita mulai. Lo dan gue bakal nonton aksi yang super gila di sini. Perjalanan panjang bikin ngantuk, tapi Nam tersenyum dan bilang dia aman. Mobil terus melaju. Dia menatap Tachen, bingung. Di masa lalu, si Kraken muncul di jembatan saat mereka di tengah jalan. Tapi mereka sudah lewat. Kenapa monsternya belum muncul? Pikiran ini bikin dia makin panik. Gimana kalau masa depan yang lain juga ikut berubah? Dia terus menatap ke depan tanpa suara, memohon supaya mereka cepat menyeberang. Tiba-tiba dar tengah jembatan itu meledak hancur. Ibunya mulai bicara dan Matthew sadar takdir mungkin memang tidak bisa diubah. Mata ayahnya terbelalak kaget. Mobil mereka menabrak keras sisi jembatan. Matthew membuka mata dan langsung memeluk adik perempuannya. Dia menggigit bibir. Rasanya seolah takdir sedang menertawakan semua usahanya untuk mengubah masa lalu. Tapi sekarang semuanya benar-benar dimulai. Matthew mendongak menatap sang Kraken. Monster gila itu mulai meremukkan mobil-mobil. Tentakel raksasanya melempar bongkahan batu besar. Hujan batu menghantam kendaraan di bawah. Orang-orang menjerit histeris dan lari dari monster itu. Seorang pria berteriak, bertanya di mana para player. Satu player mengangkat pedangnya, menyuruh semua orang melindungi warga sipil. Lalu dia mendongak kaget. Tentakel raksasa menghantam tanah dengan brutal. Player itu mengangkat tangan dan mengerang kesakitan. Semua panik, berteriak kalau para player saja sampai kabur. Keluarga Matthew menatap ngeri kehancuran itu sambil gemetar. Sang ayah bilang mereka harus keluar sekarang. Keadaan benar-benar kacau, jadi mereka harus ekstra hati-hati. Dia memaksa diri tetap tenang dan meminta mereka percaya padanya. Kalau bergerak pelan-pelan, mereka pasti selamat. Matthew menatap ayahnya dengan cemas. Ibunya tersenyum tipis, menyuruh mereka mendengarkan sang ayah, keluar diam-diam dan jangan takut. Para player pasti melindungi mereka. Keluarga itu pun melangkah keluar dari mobil. Tiba-tiba mata Anna terbelalak. Matthew menoleh ke adiknya, dia menunduk dan bilang kakinya kaku. Anna menangis histeris, bilang dia harus bangun dan lari. Ayahnya menatapnya dengan saksama lalu. Dia jongkok di sebelahnya dan bilang bakal menggendongnya. Dia menoleh ke Matthew, bertanya apa dia baik-baik saja. Matthew bilang dia bisa jalan. Seorang player berteriak memanggil mereka untuk menuju titik evakuasi. Sambil berlari, Matthew sadar monster kelas 3 ini bikin para player panik berat. Untungnya para veteran cepat menyesuaikan diri dan memandu warga kabur. Tapi dia tahu, si Kraken bukan satu-satunya. Bahaya mereka masih harus menyeberang. Perhatikan baik-baik bagian ini. Disinilah semuanya jadi makin gila. Sebuah tombak tiba-tiba melayang ke arah si player. Dia tumbang. Keluarga itu mematung shock saat monster-monster mulai memanjat naik ke jembatan. Matthew menggertakkan giginya. Mereka sudah datang. Seekor monster penyelam menyerbu player dan mencabut tombaknya. Makhluk itu menggeram marah. Lalu ia melompat ke player lain. Para player mulai balas melawan. Salah satu dari mereka berbalik dan teriak mencari Heller. Janesna menjawab kalau dia segera datang. Tiba-tiba sebuah tombak melesat ke arahnya. Player itu cuma bisa menatap saat monster-monster mengeroyoknya. Keluarga Matthew menerobos puing-puing dengan penuh ketakutan. Ayah mereka berteriak agar terus percaya padanya. Apapun yang terjadi, dia akan melindungi mereka. Lalu dia berteriak lebih keras, menyuruh agar apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke belakang dan terus lari. Mereka langsung berlari kencang. Tentakel raksasa mencengkeram sebuah kendaraan, mengayunkannya di udara, lalu melemparnya lurus ke arah jembatan. Matthew mendongak. Dia berteriak kalau ini terlalu bahaya. Mobil-mobil berjatuhan di sebelah orang-orang yang kabur. Salah satunya menghantam tangki bensin. Ledakan super besar langsung terjadi. Keluarga itu menatap ngeri kobaran api. Mata sang ayah terbelalak. Seorang player berteriak ke rekannya, panik menanyakan di mana pasukan bantuan. Jalanan sudah total tertutup kobaran api. Mereka baru bertahan beberapa menit dan harus terus hidup sampai bantuan datang. Matthew teringat pada 12 tahta sebelum dia regresi.
Mereka baru tiba 30 menit setelah si Kraken. Kalau jalan kabur tertutup, para player mungkin tidak bisa menyelamatkan siapapun. Matthew menatap. Gerombolan itu monster penyelam masih bisa diurus, tapi kalau tidak ada yang menghentikan Kraken, mereka tamat. Dia membuka mulut, lalu menjatuhkan tasnya. Dia sudah bersiap untuk momen ini dari awal. Dan meski harus menukar nyawanya, dia bakal melindungi keluarganya. Dia mengeluarkan pisau dan gunting. Matthew melirik pisau itu, lalu menyuruh orang tuanya jangan bergerak sampai bantuan tiba. Ayahnya panik bertanya dia mau apa. Matthew bilang para player masih menahan monsternya, tapi kalau terjadi sesuatu, dia memejamkan mata dan bilang Anna yang akan melindungi mereka. Dengan senyum tipis, dia sadar selain dirinya, cuma Anna yang bisa mengendalikan mana. Lo sama gue pasti sepakat, anak ini nekat banget. Anna memanggilnya, tapi Matthew malah berlari maju, sambil memegang pisaunya. Lurus ke depan, tanpa ragu sedikit pun, dia menyerbu lurus ke arah Kraken. Mana mengalir deras ke kakinya, lalu dia melompat kuat. Matthew melesat di atas atap mobil-mobil. Mana berkobar. Menyelimuti tubuhnya seperti kobaran api, dia mengertakkan rahang. Ini skill pergerakan andalannya sebelum regresi. Tapi memakai skill ini di tubuh anak kecil untuk pertama kali rasanya benar-benar brutal. Tetap saja, tatapannya terkunci ke depan. Ini cara tercepat mencapai si Kraken. Matthew makin dekat dengan monster itu. Dia mendarat tepat di samping para player. Mereka berbalik dan berteriak bahaya. Membentak tanya apa yang dia lakukan. Monster penyelam menatapnya kaget. Lalu mereka bergerak menghadangnya. Matthew mengayunkan pisau dan memakai mana urat. Bilah pisaunya langsung terbakar hebat. Dia menebas kuat, lalu memenggal kepala monster itu. Matthew berdiri kokoh di atap mobil. Dia menghindari monster lain, lalu menusukkan pisaunya tembus ke leher. Dia beralih ke monster kedua, tebasan kilat langsung memenggal kepalanya juga. Matthew melirik tajam ke atas, dia menangkis serangan berikutnya. Benturannya melempar dia ke atas mobil, tapi dia berhasil seimbang. Dia mengangkat senjatanya lagi. Makin banyak monster menyerbu. Matthew mengayunkan pisaunya, memotong angin. Tubuhnya masih ingat persis cara bertarung di masa lalunya. Sedetik kemudian, satu monster lagi tumbang. Dia berputar cepat. Gerakan mematikan itu kembali padanya. Matthew menebas putus lengan monster. Mencengkeram pisau dengan dua tangan, insting lamanya benar-benar bangkit. Perasaan yang sama saat membantai para monster. Dia menggertakkan giginya. Rasanya dia kembali menjadi dewa yang tak terkalahkan. Sebuah kenangan tentang teriakan perangnya di masa lalu melintas. Lalu dia mengamuk menembus gerombolan itu. Matthew mendarat. Dia melompat menghindari monster lain. Lalu menancapkan bilahnya tembus ke kepala. Dia menangkis tombak dan melompat dari atap mobil. Matthew membelah monster itu jadi dua. Tapi krek pisaunya patah. Dia menggertakkan giginya. Senjata itu gampang banget rusak. Membuang pisau patahnya. Dia tahu ini saatnya mengakhiri semua ini. Dia mematahkan guntingnya dan memegang satu bilah di tiap tangan. Lalu dia berlari maju lagi. Dia tiba-tiba berhenti. Matthew menatap lurus ke wajah sang Kraken, mengambil kuda-kuda dia. Sadar cuma ini senjata terakhirnya. Kraken mengayunkan tentakel raksasanya. Matthew mengawasi dengan tajam. Lalu dia melompat mundur dan menghindar. Dia mendarat tepat di atas tentakel. Matthew berlari kencang meniti tentakel itu. Lalu dia melesat melompat lagi, lurus menuju wajah monster sialan itu. Dia menancapkan bilah guntingnya ke kepala monster, memutarnya dan merobek makin dalam. Matthew menariknya keluar dan kembali menyerang. Dengan seluruh kekuatannya, monster itu mencambuk tentakel lain ke arahnya. Matthew menghindar. Dia mendarat kembali di jembatan, sekilas melihat senjatanya, bilahnya sudah tumpul tak berguna. Dia membuangnya mana kembali meledak. Darinya saat dia membatin panik, apa benar-benar tidak ada senjata lain? Matthew menghindari serangan Kraken lagi. Dia berlari di sepanjang tentakel. Satu tentakel lain menyambar dari atas. Matthew melayang di atas tubuh monster. Dia menggenggam bilah dengan kedua tangan. Tentakel itu makin dekat. Dia melirik ke samping. Serangan itu melemparnya terbang. Matthew jatuh terbanting dan menahan diri pakai satu tangan. Dia mengumpat. Kesal saat sadar mananya sudah mau habis. Tentakel-tentakel bergolak liar di bawah jembatan. Makhluk itu menghantam pilar penyangga. Tanah di bawah Matthew mulai hancur retak. Menggertakkan giginya,
Dia bergumam kalau monster ini benar-benar bikin emosi. Matteo melompat maju di atas puing-puing. Tentakel ungu raksasa muncul dari dalam air. Dia berhenti di sebongkah batu. Di depannya, tentakel itu mencengkeram sebuah truk. Besinya berderit hancur. Lalu monster itu melempar truk raksasa itu ke arahnya. Matteo mengangkat senjatanya ke depan. Aura biru menyelimuti tubuhnya saat dia bilang dia bakal menebasnya. Kilatan cahaya terang meledak dan truk itu terbelah jadi dua. Potongannya jatuh menabrak di belakangnya. Kobaran api menyala di punggung Matteo. Bilah bercahaya itu lenyap dari tangannya, si Kraken tiba-tiba sudah di depan matanya. Matteo menghindar ke samping, kepalanya nyaris menghantam tanah. Asap mengepul tebal. Bocah itu gemetar tanpa sisa mana. Lo dan gue pasti setuju, kelanjutan cerita ini wajib banget ditonton. Temani aku di sini, kita akan melihat momen gila. Tergeletak di reruntuhan, Matteo sadar jika dia pingsan, semuanya tamat. Matanya mulai menutup saat menatap mata merah Kraken. Lalu sebuah tinju raksasa menghantam tanah dengan sangat keras. Matteo menggertakkan giginya, jangan sekarang. Dia menatap ke depan, menolak menyerah sampai titik darah penghabisan. Memikirkan keluarganya, satu hal menjadi sangat jelas di kepalanya. Dia hanya ingin hidup dan terus bersama mereka. Sebuah tentakel raksasa menjulang tinggi. Benda itu menggantung di atasnya, sambil gemetar. Dia berteriak tidak akan mati di sini. Tangan manusia terulur, seorang gadis kecil muncul dan menyuruh monster itu jangan sentuh kakaknya. Kilat menyambar brutal, mengelilingi kedua anak itu. Tentakel tersebut mulai hancur berkeping-keping, monster-monster itu membuka mulut mereka, dan saat menyentuh cahaya itu, mereka langsung menguap, pilar cahaya menjulang tinggi. Matteo menatap adiknya dengan rasa tidak percaya. Ini benar-benar keajaibannya. Sebuah notifikasi muncul, keajaiban adalah karunia yang bisa mengubah dunia dan hukumnya. Matteo teringat 3 gadis dan 1 pria berhelm hitam. Sebelum regresi, dia hanya tahu 4 orang dengan kekuatan dewa semacam ini, dan salah satu dari mereka adalah rekannya, Sarah. Dia lalu teringat aura mana Ana yang sangat besar. Menyadari adiknya mungkin memang punya karunia keajaiban. Sang adik langsung memeluknya, dan dia bilang, dia baik-baik saja. Sang protagonis melihat tangannya, dan menyadari luka-lukanya mulai menutup. Monster raksasa mengancam di depan. Tapi Matteo sadar cahaya itu juga melindungi mereka dari Kraken, dan saat dia teringat seorang gadis tanpa anggota tubuh, dia memikirkan bayaran sebuah keajaiban. Pemilik karunia itu selalu membayar harga gila untuk mengubah dunia. Matteo menatap adiknya, bertanya apakah dia baik-baik saja dan apakah itu sakit. Ana tersenyum dan bilang dia tidak apa-apa. Lalu dia menutup mata, merasa sangat lelah. Matteo menggenggam tangannya. Cahaya muncul di dekat dada Ana dan dia tersenyum. Adiknya hampir kehabisan mana, tersisa hanya untuk bertahan hidup. Itu membuatnya sadar keajaiban ini mengorbankan mana. Dia lalu membaringkan Ana dengan sangat hati-hati. Adiknya tertidur pulas dan Matteo menyuruhnya untuk istirahat. Memalingkan pandangan, dia bersumpah akan membereskan sisanya sendirian. Energi biru menyelimutinya. Kraken itu bangkit dari air, mata merahnya menyala tajam. Matteo menyeringai. Monster itu akhirnya membuka matanya. Sekarang perhatikan baik-baik. Sebuah tentakel melesat dan menghantam brutal. Tentakel lain menggantung di atas bocah itu. Dia mengangkat tangan, memperingatkan Kraken agar menjauh dari adiknya. Lalu dia merentangkan tangannya lebar-lebar untuk menyerang. Dia menebas tentakel-tentakel itu. Lebih banyak lagi yang muncul, dan dia sadar mananya telah kembali penuh. Memikirkan orang tua dan adiknya, dia tahu tidak akan bisa mengalahkan Kraken. Tapi masa depan telah berubah karena keluarganya masih hidup. Dia tersenyum, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Dia hanya harus bertahan sampai para Tron tiba. Mobil-mobil terjebak macet di jalanan. Saat Kraken itu muncul, dia berada di dekat jembatan tinggi dekat area pertempuran utama. Seorang pria membuka mulutnya dan bilang dia muak dengan semua ini. Menyilangkan kaki, dia mengeluh lalu menatap sopirnya dan bertanya, apakah dia benar-benar menyetir atau cuma duduk diam. Pria di kemudi bilang jalanan macet total dan semua jalan di Seoul sama saja. Pemuda berambut merah itu memejamkan mata dan bilang, ingin keluar saja dari 12 Tron. Alih-alih menikmati liburan emasnya, dia malah terjebak begini.
Dia bergabung untuk melawan musuh kuat, bukan membuang waktu. Dia menggertakkan gigi menahan kesal. Sementara sang sopir tertawa gugup, lalu mata mereka berdua tiba-tiba terbelalak kaget. Pria berambut merah itu mengangkat tangannya. Sopir itu berseru ada ledakan mana besar dan pemuda itu bilang dia sudah merasakannya. Terdengar suara dering dan dia menatap tangannya. Dia memegang ponsel, lalu bergumam, apakah telinganya bermasalah? Layar ponsel menunjukkan panggilan masuk. Panggilan Victor menatap ponsel itu dengan kesal dan bertanya monster kelas berapa ini. Seseorang menjawab itu adalah Kraken kelas 3. Victor mengerutkan kening dan mengulanginya. Matanya langsung menyala merah saat bertanya di mana monsternya. Sang sopir pucat pasi membayangkan monster itu menghancurkan segalanya dan betapa Victor terlihat sangat menikmatinya. Orang-orang pasti akan sangat marah melihat reaksi gilanya ini. Saat Victor membayangkan tentakel Kraken, dia diberitahu monster itu ada di jembatan Singan dan yang lain kewalahan. Mulut Victor terbuka saat mendengar kerusakan totalnya belum diketahui, tapi dia pasti bisa menghentikan kekacauan itu. Dia memalingkan wajah saat mereka bilang jemputan akan segera datang. Tapi sebaliknya, Victor malah keluar dari mobil. Sopir itu menoleh dan bertanya apa yang sedang dilakukan sang ketua klan. Victor meregangkan kaki dan memilih berjalan kaki. Dengan kemacetan gila ini, mereka tidak akan sempat. Kunci berbunyi klik. Victor menghunuskan pedangnya. Sopir itu berteriak butuh setidaknya 2 jam kalau jalan kaki. Tanpa menoleh sedikit pun, Victor menjawab hanya butuh 30 menit. Berdiri santai dengan pedang di bahunya, dia berteriak, kekuatan. Energi biru meledak menyelimutinya. Kakinya menginjak tanah dengan keras, lalu melesat terbang. Victor meluncur dengan kecepatan, tidak masuk akal. Sang sopir menatap deretan mobil di depan. Coba kalian pikirkan. Victor itu memang gila pertarungan dan selalu haus lawan terkuat, kan? Keringat mengucur di wajah sang sopir yang bergumam ini, masuk akal. Victor tersenyum saat dia menyebut dirinya penguasa klan pedang, sekaligus iblis api. Setengah jam kemudian, monster berkepala ikan itu membuka mulutnya. Kobaran api meledak di depan mata. Victor melesat melewati mobil-mobil. Dia membuka matanya menatap ke depan. Sebuah pilar cahaya berdiri tegak menghadangnya. Menyadari apa itu, Victor tahu itu adalah sihir. Dia menatap tajam, berpikir tidak ada orang di sini yang bisa melakukannya. Lalu seseorang yang baru muncul, dan dia menyeringai. Energi biru melapisi telapak tangannya saat Kraken mengayunkan tentakel. Matu menggertakkan gigi, lalu pria berpedang itu muncul. Victor menebas putus tentakel itu seketika. Sang protagonis menatap ke depan, berpikir akhirnya bantuan datang juga. Pria itu mendarat. Pemuda berambut merah itu menatap lurus dan Matu langsung mengenalinya. Sang trone bernama Victor, si iblis api. Tentakel yang putus itu terbakar hebat. Kraken menatap anggota tubuhnya yang hangus. Lalu monster itu menyelinap kembali ke air. Permukaan air menjadi tenang. Victor menggenggam erat pedangnya. Karunia-Nya memanipulasi api. Dengan bebas, begitulah dia mendapat julukannya. Pemuda berambut merah itu menoleh. Dia menatap Anna dan Matthew. Victor tertegun. Mereka cuma anak-anak. Anna masih diselimuti energi biru yang sangat kuat. Dan dia menyadari mana mengalir di sekitarnya. Jadi, gadis kecil ini yang menggunakan sihir berdiri di depan mereka. Victor sadar dia telah membakar habis manahnya dan pingsan. Sementara bocah laki-laki itu terus melindunginya dari Kraken. Si iblis api tersenyum dan berpikir mereka berdua sangat kuat. Mengawasi mereka sebagai pemain pasti menarik. Dia membuka telapak tangannya, menyuruh mereka untuk tidak takut. Dia tidak akan menyakiti mereka. Menyempitkan matanya, dia menambahkan setidaknya tidak untuk saat ini. Keringat membasahi wajah Matthew saat Victor mengayunkan pedang. Bilang dia hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh Kraken. Dengan anak-anak di belakangnya, dia menyuruh Matthew mundur. Monster itu akan segera muncul lagi. Jauh di dalam air, mata merah Kraken menyala terang. Victor membuka mulut dan bertanya apakah dia adalah sosok abadi yang sering dibicarakan orang-orang. Matthew diam menatap ke depan. Menghadapinya, dia bertanya apa maunya. Victor menyeringai dan bilang tidak banyak. Dia cuma ingin membuktikan kekuatan gila bocah itu. Seperti rumornya, lalu dia mengajak bertarung. Sang protagonis bilang tidak ada gunanya
dan menyuruhnya minggir dengan pedang di bahu. Iblis api itu menolak keras. Jika Matthew ingin lewat, dia harus mengalahkannya dulu. Matthew memejamkan mata dan membuang napas. Aura biru meledak menyelimutinya saat dia memperingatkan Victor akan menyesali ini. Victor mengayunkan pedang apinya. Dia langsung menerjang lurus Sen. Iblis api, pendekar pedang itu, berdiri di depan anak-anak. Matthew teringat bahwa sebelum regresinya, Victor selalu berusaha menyeretnya ke dalam duel maut. Dia membayangkan dirinya dalam baju besi dan mengingat satu hal dengan sangat jelas, dia belum pernah mengalahkan Victor. Dengan setiap pertarungan, si iblis api hanya menjadi semakin mengerikan. Pria berambut merah itu benar-benar monster yang gila pertarungan. Victor menatap Kraken, bertanya kenapa sembunyi di sana, apa benar-benar takut pada sedikit apel? Tentakel raksasa itu menghancurkan pilar-pilar jembatan, tanah di bawah mereka berguncang hebat. Sambil mengertakkan gigi, sang iblis api berteriak penyangganya hancur, aspal mulai retak. Matthew menggendong Anna saat Victor sadar pertarungan ini bakal berat. Nah, kalian pasti sependapat denganku. Disinilah kegilaan yang sesungguhnya dimulai. Sesuatu menghantam keras. Sini ngumpul. Kalian harus lihat kegilaan ini. Penghalang biru dan pilar muncul di bawah jembatan. Sang iblis api menyeringai, bilang si ibu suci datang tepat waktu. Helikopter muncul, dan seorang cewek bawa tongkat teriak. Dia suruh cowok itu berhenti manggil dia begitu. Dia belum setua itu woi. Dia ini Grace, salah satu dari 12 tahta. Sambil keringetan, dia bilang mending tadi naik helikopter aja, ngapain coba lari jauh-jauh. Sampai ke jembatan ini, Victor menekuk jarinya, santai jawab, kalau dia cuma pengen cepet sampai. Tongkat Grace mulai bersinar terang. Dia bilang bantuan bakal segera datang buat nyelamatin warga, tapi sekarang cowok itu harus fokusnya lawan si Kraken. Energi biru langsung menyelimuti si iblis api. Grace menatapnya, tapi Victor malah sok nolak move darinya. Cewek itu langsung ngegas, nyuruh dia diam dan jangan nolak bantuan. Tanpa menoler, Victor bilang ngurusin anak-anak sekarang jadi tugasnya Grace. Cahaya biru memancar dari cewek yang lagi keringetan itu. Grace jawab, kalau dia udah tahu. Ombak besar menggulung, dan tabat. Krakennya muncul lagi. Monster itu muncul tepat di sebelah jembatan. Si iblis api langsung maju, teriak heboh, karena akhirnya mangsanya keluar. Victor menendang aspal, dan melompat tinggi, air muncrat kemana-mana, monsternya menatap lurus. Api mulai menyebar. Di atas air, sesosok manusia api muncul lihat, Victor sekarang benar-benar tertutup kobaran api. Dia jalan santai ke arah Kraken sementara, tentakel mulai mengepungnya. Makin banyak tentakel menggantung di atas, semuanya menyerang bersamaan. Kilatan terang meledak di dekat bayangan hitam itu. Victor tersenyum remer, najak monsternya lemah banget. Pedangnya menyala saat dia bilang Kraken ini udah tamat. Lalu, si iblis api mengayunkan pedangnya. Sebuah gelombang api besar melesat maju. Ledakan super besar langsung terjadi. Kraken itu benar-benar ditelan api. Victor dengan gaya sok asik menyandarkan pedang di bahunya. Dia berdiri menatap monster yang hangus. Matthew tersentak. Bergumam kalau akhirnya Kraken itu tumbang. Grace buru-buru nyamperin dan nanya apa anak-anak itu baik-baik aja. Dia berlutut, nyuruh mereka tenang karena dia mau ngasih yel. Tapi tiba-tiba keringat dingin mengalir deras di wajah Grace. Matthew lagi meluk Anna dan Grace baru sadar mereka sama sekali nggak lecet woi. Ingat betapa ngerinya monster tadi. Dia mikir pasti ada keajaiban yang nyembuhin mereka. Grace mengulurkan tangannya dengan takjub. Tahan napas kalian, karena ini bagian paling gilanya, tangannya mendadak berhenti. Anak-anak itu ada di depannya. Tapi Matthew menatapnya tajam dan ngancam biar dia nggak berani sentuh adiknya sedikit pun. Grace langsung keringetan parah. Kaget diancam begitu. Kok bisa anak sekecil ini, kedengaran seserius itu coba. Saling tatap-tatapan, Greg akhirnya nanya siapa dia sebenarnya. Suara helikopter terdengar terbang di atas mereka, sambil mendongak. Grace bilang tim penyelamat udah datang dan anak-anak harus segera dibawa ke rumah sakit. Matthew menatapnya, wajahnya masih garang. Gak lama, berita di TV ngelaporin kalau Kraken nyerang jembatan Stonesen. Jam 5 sore, dan memakan banyak korban. Grace muncul di TV, bilang proses evakuasi masih jalan dan pemerintah udah turun tangan. Di sisi lain, seorang bocah duduk diam di depan TV, dia menundukkan wajahnya.
Anna terbaring di dekatnya dengan mata terpejam. Mateo ingat dokter bilang adiknya kehabisan banyak mana, tapi ramuan mana bakal nyembuhin dia. Dia juga tiba-tiba kebayang lagi pemandangan mayat keluarganya. Di masa lalu, terus dia senyum lega, sadar semuanya udah selesai dan gak ada yang mati. Dia pegang dahi adiknya, mikir kalau dia berhasil ngubah masa depan. Matanya melotot pas ada yang manggil dia. Langsung balik badan, orang tuanya lari panik ke arahnya. Mereka kelihatan capek banget, tapi wajahnya super serius. Mateo mulai keringet dingin. Waduh, dia tahu dia bakal kena omel. Dia berdiri kaku di depan mereka. Tracy buru-buru nanya, apa dia terluka? Buang muka, dia jawab kalau dia baik-baik aja. Pas ayahnya nanyain Anna, Mateo nunjuk ke kasur. Ngejelasin adiknya lagi tidur gara-gara kehabisan mana setelah minum ramuan penyembur. John megang kepalanya dan menghela napas panjang banget. Terus matanya melotot, nuntut penjelasan kenapa Mateo berani ngebantah dan malah kabur. Mateo cuma bisa nunduk dan minta maaf. Keringat mengalir di wajahnya sambil mikir, kenapa juga dia harus minta maaf? Keluarganya selamat, ini kan hasil paling mantap. Terus dia mendongak, sadar kalau dia sama sekali nggak nyesal. Dia menatap kedua orang tuanya. Yang ada di depannya bibir ayahnya terkatup rapat, mata ibunya penuh air mata. Mateo langsung bengong. Barulah dia sadar satu hal, mereka nggak peduli soal hasilnya. Mereka ketakutan setengah mati karena dia nekat lari ke arah Kraken dan naruh nyawanya. Mateo nunduk, mikir kalau dia yang paling paham betapa sakitnya kehilangan keluarga. Makanya dia bertindak tanpa mikirin perasaan mereka, menggigit bibir. Mateo minta maaf lagi dan ngaku salah. Air matanya mulai jatuh, janji nggak bakal ngulangin kegilaan itu. Terus, seseorang membuka tangan buat dia. Tracy tersenyum dan manggil anaknya. Mateo langsung lari ke pelukan hangat ibunya. John ikut meluk dan ngingetin dia buat jangan pernah lakuin itu lagi. Mereka jantungan tahu nggak? Sambil nangis, Mateo ngangguk. Untuk pertama kalinya, dia mikir mungkin dia nggak perlu ngelawan monster lagi. Mungkin dia bisa hidup normal jadi anak kecil. Dan itu yang paling diinginkan orang tuanya. Besok paginya, sinar matahari masuk ke rumah sakit. John nunjuk ke depan, bilang Anna lagi diurus kepulangannya. Jadi Mateo harus diam dan nunggu. Mateo angkat tangan, setuju buat nunggu manis di situ. Sambil buka mata, dia mikir kalau setelah kejadian jembatan, orang tuanya emang udah nggak percaya lagi sama dia. Ya semoga aja itu cepat berlalu. Anna tidur nyenyak. Mateo duduk di sebelah kasurnya, dia masukin sesuatu ke mulut. Wajahnya langsung merona pas sadar rasanya enak banget gila. Dia noleh dan nanya ada lagi nggak? Soalnya dia butuh yang manis-manis setelah energinya terkuras habis. Sebuah biskuit disodorin ke dia dan Mateo refleks bilang makasih. Tunggu, Victor lagi duduk di sebelahnya. Keringat dingin langsung ngucur di wajah Matthew. Victor melirik dan nanya, masa sih dia nggak suka biskuit coklat? Terus dia nyuapin paksa camilan itu ke mulut si bocah. Mateo buang muka, nyebatin, halo Victor. Kalian sepemikiran sama aku kan? Cowok ini sama sekali nggak kelihatan kayak orang mau mati. Mungkin otaknya aja yang makin gesrek. Dengan seringai lebar, Victor nanya berapa umurnya. Mateo pun jawab kalau dia baru 6 tahun. Victor melipat tangan, komentar kalau itu masih bocil banget. Dia nanya umur Anna, dijawab 10. Terus nanya siapa namanya. Mateo langsung cemberut dan nanya ngapain dia kepo nama adiknya, Victor. Menarik jarinya dan ngeles, kalau dia bukan nanyain nama si cewek, dia nanya nama si bocah cowok ini. Sambil keringetan dikit, dia jawab namanya Mateo. Victor tersenyum santai, nawarin apa dia mau masuk akademi. Dan bilang dia bisa kasih rekomendasi. Mateo langsung ngebayangin pas dia gede nanti. Sadar kalau si iblis api ini sengaja ngelempar dia ke akademi biar bisa jadi player dan diajak gelut suatu hari nanti. Pikiran itu bikin dia merinding parah. Orang gila ini beneran lagi ternak lawan masa depan. Victor berdiri, bilang masih banyak waktu buat dipikirin. Menatap bocah itu, dia nambahin kalau dia bakal terus ngingat nama Mateo. Grace ternyata lagi berdiri di luar kamar. Ngeliatin punggung cowok itu, dia nanya apa Victor beneran mau pergi gitu aja. Karena keajaiban kayak tadi udah lama banget gak kejadian di Korea. Victor norek kuping santai dan bilang dia sama sekali gak peduli. Terus dia noleh dan ngingetin kalau dia ini lebih tua.
Jadi biarpun Grace sekarang salah satu dari 12 tahta, mending dia jaga. Cara bicaranya dia lanjut ngocen. Kalau keajaiban itu emang beneran langka. Si bocah bakal diburu banyak perhatian begitu orang-orang tahu. Dan kehidupan normalnya bakal hancur lebur. Saat itu juga Grace mengepalkan tangannya kuat-kuat saat Victor nanya apa itu yang dia mau. Sambil noleh lagi, cowok itu bilang, kalau Grace ngerti, mending lupakan aja semuanya. Terus dia malah ngajakin pergi ngopi atau cari jajanan. Grace langsung ngebayangin tumpukan makanan manis di kepalanya. Dia menatap tajam dan nanya apa cowok ini gila. Tapi Victor cuma senyum sambil merem. Nyuruh cewek itu jaga omongannya lagi. Victor beralasan dia cuma pengen nyari yang manis-manis setelah energinya kesedot habis. Sehari setelah insiden kecelakaan, mobil mereka berhenti di rumah nenek. Waktu orang tuanya turun, Joan nanya kenapa nenek gak di dalam, dan Tracy bilang kalau neneknya lagi sakit. Nenek tersenyum hangat, bilang kalau dia kangen banget sama mereka. Dia bela-belain keluar buat nyambut mereka soalnya pengen banget ketemu cucunya. Nenek jalan ke mobil, melihat mereka semua kelihatan capek banget. Lihat cucu-cucunya ketiduran di dalam, nenek suruh biarin aja mereka istirahat. Mateo pelan-pelan buka matanya, Ana lagi tiduran nyender di badannya. Dia duduk di sebelahnya, mikir emangnya posisi begitu nyaman dia kedua. Orang tua mereka ternyata juga ketiduran di dekat situ. Mateo tersenyum lega. Nah, buat kalian yang nonton bareng aku dari awal, rasanya damai banget kan? Dia menyelimuti adiknya, lalu keluar dan duduk di dekat rumah. Energi biru melilit tangannya, dan dia sadar mananya makin membesar pesat. Dia menunduk, nebak, kalau ini pasti gara-gara bakat alaminya. Teringat sosok ahli pedang tadi, Mateo kembali memikirkan masa lalunya yang gila. Sini ngumpul, kita tonton bareng jagoan kita yang dapat kado skill berserker. Makin banyak mana dibakar, makin buas dia. Terbayang medan perang. Mata merahnya udah siap tempur. Masalahnya, makin boros mana, dia makin gila. Mateo menyentuh wajahnya. Teringat waktu menebas sebuah truk, dia merasa otaknya masih waras saat itu. Kalau skill ini tanpa tumbal, itu bakal jadi kado paling epik. Tapi dia mengepalkan tangan, curiga ada rahasia berserker yang disembunyikan. Tiba-tiba, neneknya datang dan nanya kenapa dia masih melek malam-malam begini. Mateo sampai kaget memikirkan sejak kapan neneknya berdiri di situ tanpa ketahuan. Sambil garuk-garuk belakang kepala, dia beralasan kalau tadi sebenarnya udah tidur lelap di dalam mobil. Neneknya langsung memakaikan sweater ke bahunya, bilang bocah butuh banyak tidur biar cepat tinggi. Mateo tertawa, teringat neneknya selalu bawa teh tiap dia lagi asik melamun sendirian. Melihat wanita berambut uban itu, dia sadar neneknya cuma menunggu dia curhat atau sekadar mengeluh. Akhirnya, Mateo balik bertanya kenapa neneknya sendiri belum tidur selarut ini. Sambil tersenyum, nenek bilang itu karena cucunya juga belum tidur. Mateo langsung berkeringat. Dia mengusap rambutnya, akhirnya paham momen bahagia apa yang selama ini ingin dia ulangi. Dia hanya ingin bersama neneknya lagi, tapi bukan diperlakukan layaknya balita. Saat ditawari susu hangat, bocah itu refleks angkat kedua tangan tanda menolak keras, nggak mau. Tiba-tiba Tracy muncul dan bertanya apa dia yakin menolak. Mateo membatin, kapan ibunya tiba-tiba ada di sini? Tracy menunjuk susu itu, bertanya siapa yang bakal minum nanti. Saat duduk di luar, Tracy bertanya ke nenek, sadar nggak betapa paniknya dia pas di telepon tadi. Si nenek kalem menjawab kalau dia baik-baik saja dan tetangganya terlalu lebay. Tracy bilang dia panik banget dengar nenek pingsan. Bocah itu buang muka, mikir neneknya cuma kepleset dan hoki selamat. Tracy menatap tajam, lalu nenek mengaku dia cuma bangun. Mateo duduk diam, menyimak cerita nenek yang mengaku lihat dia saat naik tangga. Nenek melambaikan tangan, menyuruh mereka dengarkan dulu alasannya, dan mengklaim dia itu nggak gila. Nenek cerita ada bayangan gelap di atas tangga yang melambai dan melarangnya naik. Menatap bocah itu, nenek sadar makhluk seram itu sebenarnya bicara ke Mateo, bukan ke dia. Nah, perhatikan baik-baik momen ini. Sang protagonis mengelus dagunya, teringat monster tentakel mengerikan itu. Dia menyadari kalau kejadian gila ini sama sekali bukan sekadar mimpi buruk biasa. Terbayang wajah panik keluarganya. Dia mikir mereka bisa saja tewas mengenaskan seperti kakek. Keringat bercucuran. Kalau monster itu memang dia. Harusnya nenek ngomong dari tadi biang gak gawat. Sebuah suara menyebut ini,
Luar biasa, apalagi karena kejadiannya baru banget. Nenek mengelus kepalanya, cerita kalau kakek pernah lihat rusa kecil sendirian di luar. Yang ternyata adalah Matthew. Tracy menatapnya dan bertanya lagi. Lalu memalingkan wajah. Bercerita dia pernah mimpi ayahnya meninggalkan seekor rusa kecil. Bocah itu cuma duduk manis di antara dua wanita tersebut. Dia menatap ibunya yang bertanya mau jadi apa saat sudah besar nanti. Protagonis kita menurunkan cangkirnya, baru mau menjawab. Tapi aura hitam horor mendadak muncul di belakangnya. Makhluk dengan mata merah, menyeramkan muncul di belakang bocah itu, menangis minta tolong. Keringat membasahi wajahnya, ibunya menyentuh pundaknya. Khawatir dan bertanya, apa dia baik-baik saja sekarang? Matthew menoleh dengan tenang, lalu memaksakan senyum santai dan bilang dia nggak apa-apa. Cuma belum tahu cita-citanya. Ibunya mengangguk maklum. Si karakter utama langsung memalingkan wajahnya. Nenek tersenyum manis, mengingatkan kalau dia masih muda, jadi santai saja. Nikmati hidup, bahagia, hadapi masa sulit, cari teman, berantem, belajar, main. Sampai menemukan jalan hidupnya nanti. Bocah itu melirik dengan ragu sambil memejamkan mata. Si nenek menyuruhnya terus menjalani hidup sampai dia menemukan apa yang disukainya. Matthew cuma bisa tersenyum canggung mendengar petuah itu. Dia sadar nasihatnya intinya disuruh hidup bahagia. Mereka memeluknya, dan sang ibu membenarkan ucapan nenek. Matthew masih punya banyak waktu dan pasti bisa melewati rintangan apapun. Karakter utama kita tersipu malu saat Tracy menambahkan kalau namanya berarti alam semesta dengan kekuatan tak terbatas. Meski dia sudah tahu, ibunya tersenyum bangga apapun pilihannya. Lalu bocah itu menatap neneknya yang berjanji akan terus mendukungnya. Anna keluar minta susu juga, lalu duduk. Tracy keheranan melihatnya bangun, sementara nenek mengambilkan gelas untuknya. Matthew tersenyum, pipinya memerah dan bibirnya sedikit terbuka. Bunga-bunga cantik mendadak muncul di tangannya, lalu disodorkan ke nenek tercinta. Semua orang tersenyum manis melihat momen hangat itu. Nenek berterima kasih, bilang mau menaruh bunganya di meja malam aula, biar semua orang bisa lihat. Si karakter utama sadar. Neneknya jelas banget mau pamer ke orang-orang. Nenek memandangi bunga itu, sementara sang bocah membatin kalau neneknya pasti nggak tahu makna aslinya. Tapi ya sudahlah. Anna duduk di samping nenek, Matthew kembali tersenyum lega. Dia berpikir ingin memberikan lebih banyak kenangan indah di kehidupan ini. Langit tampak cerah. Neneknya melipat tangan saat si karakter utama berterima kasih karena sudah membesarkannya dengan baik. Kalian pasti kaget dengar ini. Orang tuanya tiba-tiba masuk sambil tersenyum, mengumumkan kalau mereka bakal punya anak lagi. Matthew dan Anna langsung melotot shock tak percaya mendengarnya. Adiknya girang berlari ke ayah, bertanya apa dia akan dapat saudara laki-laki lagi. Ibu menatap putranya bingung. Tracy merangkul si pahlawan. Dengan mata berkaca-kaca, sang anak sangat berterima kasih. Ayah ibunya tersenyum saat Matthew bilang ini hal terbaik yang terjadi sejak dia lahir. John bercanda. Melihat reaksi heboh begitu, orang-orang bakal mengira Matthew yang jadi bapaknya. Seluruh keluarga duduk, bahagia mengelilingi meja. Kembali ke masa taman kanak-kanak, seorang gadis cilik berlari ke karakter utama. Bertanya apa dia kangen. Matthew dengan telinga anjing langsung menyalak. Tiga bocah mengelus kepalanya, menyuruhnya jangan nangis. Matthew memalingkan wajah kesal sambil memegang cangkir. Catherine dengan ketus bertanya. Kenapa semua orang menganggap anjing jadi-jadian ini lucu banget sih? Karakter utama langsung senyum nyebelin, bilang mending lumpur ini dibuang saja. Cowok itu menggeram marah, tapi Catherine membalas ancaman bakal lapor guru. Dia refleks pura-pura tidur nyenyak. Salah satu bocah laki-laki sadar dan memasukkannya ke kandang hewan. Gak lama, seorang pria masuk ke ruangan anak-anak. Gadis itu lari kegirangan menyambut ayahnya. Matthew berjalan menyusuri lorong. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya, ada cewek di meja memegang buku. Matthew bertanya dia baca apa, dijawab Sherlock Holmes. Dia mikir bentar, lalu nyeletuk kalau Sherlock dan profesornya mati jatuh. Gadis itu melotot shock berat. Matthew cengar-cengir mengaku nggak sengaja membocorkan ceritanya. Cewek itu menunduk sedih maksimal. Kecewa parah, karena dia belum selesai membaca buku detektif kesayangannya itu. Matthew panik minta maaf, menambahkan kalau Sherlock hidup lagi di akhir cerita. Bukannya mendingan, mukanya malah makin nyenes.
Cowok itu buru-buru kabur sambil teriak minta maaf sejadi-jadinya. Terus berjalan melewati taman kanak-kanak. Matthew sadar gerombolan bocah berkumpul di satu titik. Mereka lagi asik bikin turnamen gelut mimi. Satu bocah menatapnya. Pahlawan kita tersenyum, mencari yang terkuat. Matthew menyimak saat bocil-bocil itu mulai bisik-bisik. Dua anak cowok saling berhadapan. Tiba-tiba, satu bocah mengeluarkan pedang mainan, menodongkannya ke Matthew. Dan sok asik bilang kota ini terlalu kecil. Katanya takdir Matthew berakhir tragis di sini. Matthew menatap pedang itu dengan sangat kalem. Anak-anak lain pada teriak menyuruh bocah itu buktikan siapa yang terkuat. Karakter utama cuma tersenyum. Matthew melirik Catherine yang sedang berteriak marah padanya. Dengan wajah kesal, cewek itu menyuruhnya mati. Dan dia membatin omongan itu memang pantas keluar dari mulutnya. Pahlawan kita menunduk santai. Dia gumam gak butuh dukungan siapapun. Matthew menoleh dengan senyum tipis ke Olivia. Sambil menangis, cewek itu teriak membencinya. Si bocah mengambil pedang, sok kesepian sepanjang hidupnya. Kita akhiri di sini, tapi tebak kelanjutannya. Matthew tersenyum Mary, bilang ini akhir bagi semuanya. Dua bocah berhadapan. Jimmy teriak pertarungan dimulai. Pahlawan itu langsung nekat menerjang Matthew. Oke, coba kalian tonton adegan super kocak ini. Jimmy menangkis dengan pedangnya, tapi senjatanya malah terbang ke udara. Saat bocah itu panik mau mengambilnya, karakter utama kita justru maju dengan sangat tenang dan gelap. Pedang mainan Matthew menusuk perut Jimmy, pedang satunya jatuh berputar di tanah. Jimmy langsung ambruk merangkak di sebelah senjatanya. Sementara jagoan kita dengan gaya super keren menyarungkan pedangnya, Jimmy menggertakkan giginya dan mengoceh kalau dia masih bisa lanjut pakai kekuatan tersembunyinya. Lalu bocah itu langsung tepar di lantai. Anak-anak lain menatap Matthew dengan penuh kekaguman dan mulai bertepuk tangan. Bocah kita itu melirik ke arah Jimmy dan memuji pertarungan mereka. Semua orang bersorak heboh, bilang dia luar biasa dan sangat ahli. Tiba-tiba anak-anak cowok menarik jagoan kita, menyuruhnya mencabut pedang yang tertancap kuat di sebuah tumpukan besi. Matthew melihatnya sementara anak-anak bilang belum ada yang bisa menaklukkan pedang Excalibur itu. Tangan sang jagoan langsung menggenggam pedangnya. Matthew memegangnya erat-erat dan mengangkatnya dengan penuh percaya diri. Diiringi teriakan histeris anak-anak, karakter utama kita tersenyum santai sambil memejamkan mata saat semuanya bersorak kegirangan. Suara heboh itu menggema dari TK. Di dekat bangku jalanan ada sebuah benda tergeletak di tanah. Ponsel di sebelahnya menampilkan berita darurat soal kota yang sedang dalam bahaya. Goblin tingkat 7 tiba-tiba muncul. Berita menyebutkan penjaga malam, Orland Mariner, sedang mengatasi situasi, tapi dua goblin berhasil kabur. Reporter memperingatkan bahwa monster itu bersembunyi di keramaian dan warga harus segera melapor jika melihatnya. Di sisi lain, anak-anak asik bermain di jalan. Catherine berlari mengejar temannya. Matthew memperhatikan anak-anak yang sedang bermain itu. Duduk santai di dekat gerbang. Dia heran apa bocah-bocah ini tidak pernah capek. Matthew membuat segel tangan setelah berhasil mengubah masa depan sang. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jagoan kita tahu dia harus memanfaatkan setiap detiknya. Suatu hari nanti, mana akan jadi sumber kekuatan utama dunia. Jadi, dia harus terus mengumpulkan energi. Setelah kejadian ini, Matthew akan bisa menyerap lebih banyak mana. Anak-anak dengan riang mengajaknya bermain. Dan dia benar-benar kaget melihat energi mereka yang masih penuh. Tiba-tiba, seorang pengasuh memanggil anak-anak itu, menyuruh mereka untuk menyerbu es krim. Anak-anak langsung lari, berebutan sambil tersenyum memilih rasa favorit. Matthew cuma memantau dan bergumam kalau mereka memang masih bocah. Pengasuh itu memanggil yang lain untuk ikut mengambil jatah es krim. Dua tangan malah meraih es krim yang sama. Matthew dan Catherine berebut satu bungkus. Jagoan kita ngotot menyuruhnya melepaskan karena itu miliknya, tapi Catherine menolak. Sang pengasuh menatap pertengkaran mereka dengan cemas. Sambil tersenyum, sang guru mengambil es krim itu dan menasihati agar mereka tidak berantem. Lalu krak. Es krimnya langsung dipatahkan jadi dua bagian. Pria itu memberikan masing-masing separuh dan menyuruh mereka berbagi. Matthew dan Catherine malah mau menyelesaikannya lewat game di mana pemenang mengambil semuanya. Guru itu langsung kesal
dan menyuruh mereka untuk berbagi dengan adil. Olivia menatap pria itu dengan bingung dan bertanya di mana Jimmy berada. Catherine yang sedang mengunyah permen bilang Jimmy ada di taman main pedang-pedangan. Dia heran kenapa Jimmy selalu main sendirian dan menjauhi yang lain. Matthew bilang itu latihan rahasia. Catherine lalu bertanya kenapa Olivia mau repot-repot bawakan Jimmy es krim. Olivia tersenyum dan bilang dia kasihan melihatnya makan sendirian saat yang lain asyik bermain. Catherine tertawa dan bilang Olivia itu terlalu baik hati. Guru itu menawarkan es krim pada Olivia dan bertanya apa dia mau membawakannya untuk Jimmy. Catherine bertanya apa dia butuh teman jalan, tapi Olivia menolak dan pergi sendiri. Matthew duduk di atas pipa melihat Olivia berlari menjauh. Dia menunduk menatap ke depan. Tiba-tiba terdengar panggilan untuk bermain. Permainan patung-patungan. Catherine lewat dan menyuruhnya ikut. Tapi Matthew bilang dia sudah malas main. Catherine kesal dan mengejek tidak ada yang mau berteman dengan orang aneh sepertinya. Matthew berbalik menyuruhnya jangan mengkhawatirkannya. Masih ngambek. Catherine bilang Anna yang menyuruhnya bermain bersama Matthew. Itu langsung membuat Matthew tersenyum mengingat adiknya. Anak-anak mulai melakukan suit batu gunting kertas. Matthew melihat mereka menyebar. Dan kelihatan sangat bosan, dia melirik ke samping. Lalu tiba-tiba berlari secepat kilat mengejar Catherine. Tangannya hampir meraihnya. Tapi Catherine cemberut dan menyuruhnya diam. Matthew langsung ganti target dan mengejar. Anak lain, Hoop, kena sentur dan langsung jadi air. Setelah itu, Matthew langsung melesat ke arah Catherine. Gadis itu kebingungan dan sebelum sempat bereaksi, Matthew menyergap sambil menyeringai. Dia menepuk punggung. Catherine cewek itu menatapnya tajam, lalu seorang pemain air berlari dan menyentuhnya juga. Anak-anak langsung heboh berteriak kalau Catherine yang jadi penjaganya sekarang. Dia kelihatan marah banget dan langsung membentak. Matthew bilang dia bakal tamat. Sambil senyum tengil, Matthew menantang apa Catherine bisa menangkapnya. Tapi tiba-tiba matanya melotot ketakutan. Matthew mematung. Catherine meraih tangannya sambil tersenyum puas dan bilang, dia yang jaga. Tahan napas kalian, karena ini momen di mana semuanya berubah mengerikan. Matthew merasakan aura membunuh yang gila. Tangan raksasa mengangkat senjata di dekat mereka. Matthew menggertakkan gigi melihat monster itu. Anak-anak cuma bisa menatap. Bayangan super besar itu dengan bingung, goblin tingkat 7 berdiri tepat di sebelah TK. Dua bocah kaku ketakutan. Satu gadis kecil cuma bisa mematung. Goblin itu menyadarinya dan langsung menjulurkan. Tangannya monster itu mengangkat kapak tajamnya dan mengayunkannya ke arah gadis kecil itu. Bilahnya membelah udara dan hampir membelah kepalanya. Di detik terakhir, Matthew melempar sesuatu. Hantaman keras itu langsung menjatuhkan kapak dari tangan si goblin. Monster itu berbalik sambil mengerang kebingungan. Matthew menatapnya tajam, melihat mangsa baru. Goblin itu langsung memungut kapaknya dan menyerbu maju. Dia menebas dengan membabi buta, tapi Matthew menghindari setiap serangan dengan super gampang. Saat mengelak, dia bergumam sangat muak dengan makhluk-makhluk ini. Memegang ranting kayu yang memancarkan aura kekuatan. Dia berniat menghabisi monster ini secepatnya, supaya bisa menolong yang lain. Dia langsung melesat ke perut goblin itu, tapi tiba-tiba seseorang muncul. Seorang pria mengayunkan senjata sekuat tenaga dan menghantam kepala si goblin, berteriak. Kalau dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia cuma pakai alat per, lalu berbalik dan meneriaki Matthew untuk berhenti melamun. Dengan tatapan tajam, dia melemparkan pel itu ke depan. Benda itu menghantam dada goblin dan membuatnya terpental. Seorang pria berkacamata tiba-tiba menarik kerah baju Matthew. Dia memanggul Matthew di punggungnya, menarik lengan gadis itu, dan berlari sambil berteriak menyuruh mereka berpegangan. Dua goblin buas mengamuk dan mengejar mereka. Pria itu menajamkan matanya dan berteriak bahwa mereka hampir selamat. Tapi satu goblin melompat tinggi dengan kapak terangkat. Matthew langsung menjulurkan tangannya. Cahaya biru berkumpul membentuk energi sihir. Dia menatap tajam ke depan, berpikir monster ini bergerak terlalu cepat. Boom! Dia menembakkan sihir super kuat. Sedetik kemudian, serangannya telah mengenai dada si goblin dan mementalkannya. Tapi goblin yang satu lagi terus menyerang maju. Sama sekali tidak peduli temannya tumbang, pria itu akhirnya berhenti,
masih menggendong dua anak. Suara tabrakan keras terdengar dari belakang. Setelah berhasil masuk dengan selamat, guru itu langsung jatuh lemas dan anak-anak langsung mengerubuminya. Sambil terengah-engah, dia menanyakan kondisi yang lain. Dan kepala sekolah bilang semuanya sudah dievakuasi. Matthew melihat sekeliling saat anak-anak mulai berbisik kalau itu benar-benar monster goblin dan beberapa sudah muncul sejak beberapa hari lalu. Kepala sekolah memegang pundak sang guru dan bilang dia sudah melapor. Sekarang mereka cuma bisa menunggu para player datang sementara dia membantu guru lain memblokir pintu masuk. Tiba-tiba, Catherine menerobos kerumunan, berteriak panik kalau teman-temannya hilang. Wajah guru itu langsung pucat pasi saat seseorang berseru kalau mereka tadi sedang di taman. Untuk mengambil es krim, dia langsung berdiri, berteriak nekat akan pergi menyelamatkan mereka. Tapi kepala sekolah menahan bahunya dan melarangnya keras. Anak-anak dan para guru gemetar ketakutan saat seseorang bilang guru itu harus tetap berjaga di sini. Dengan air mata berlinang, anak-anak bertanya bagaimana nasib teman mereka. Mereka harus diselamatkan. Di tengah kekacauan yang menegangkan itu, seseorang melangkah keluar dari tenda. Sekarang kita kembali keluar. Seorang gadis ketakutan melihat temannya ditindih goblin di tanah. Monster itu mengangkat kapak besarnya. Panik luar biasa. Gadis itu memejamkan mata dan menjulurkan tangannya. Cahaya biru meledak dan dia berteriak menyuruhnya berhenti. Kekuatan penuhnya berhasil mendorong si goblin. Monster itu terpental ke samping, berputar beberapa kali di udara dan jatuh terhempas. Dia buru-buru menghampiri temannya dan berusaha membantunya berdiri sambil bertanya apa dia baik-baik saja. Tapi gila, goblin itu sudah bangkit lagi untuk menyerang. Kedua bocah itu mundur ketakutan. Lalu si bocah laki-laki berhenti dan menggertakkan giginya. Dia menggenggam tangan si gadis dan berteriak agar mereka lari sekarang. Jadi pertanyaannya, apa jagoan kecil kita bisa selamat? Si gadis bertanya harus berbuat apa? Lalu dia bilang orang dewasa pasti menolong. Mereka harus bersembunyi. Dia menunjuk ke arah jalan keluar. Kita mulai dari dua anak kecil yang lagi panjat-panjatan di bar besi. Pas lagi asik manjat, si bocah dengar suara geraman pelan, pas nengok ke belakang, OMG. Ada goblin lagi ngejar mereka. Pelan tapi pasti, goblin itu mendekat, si bocah terus manjat sambil nyuruh si cewek jangan berhenti. Tapi si cewek malah teriak nyuruh si bocah ikut manjat juga, si bocah berbalik dan bilang dia bakal nahan goblinnya sampai orang dewasa datang. Dia pasang kuda-kuda dengan pedang plastiknya. Sementara si cewek di belakangnya mohon-mohon, biar dia cepet naik. Goblin itu mendekat sambil, ayo kita mulai ceritanya. Kalian semua pasti suka pahlawan yang berdiri bawa pedang besar setelah ngalahin musuh. Bocah ini senyum lebar, nyepalin tangan, dan teriak menang. Sambil tersipu, dia bilang pahlawannya keren dan dia bakal jadi kayak gitu juga. Pegang erat pedang plastiknya, dia mikir bakal jadi pahlawan iblis api. Sambil senyum, dia bilang biar dia yang lawan, karena goblin itu lemah. Si goblin nunduk, kelihatan kesal banget, terus makhluk itu buka mulut lebar-lebar dan jerang. Kapak diayunkan, dia maju. Bocah itu mikir semua aman, kalau dia ingat latihannya. Dia lari dan nayunin pedangnya, tapi goblin itu langsung mukul dia, sampai terlempar dalam. Sekejap, pedang plastik itu terbang jauh ke belakang si monster. Goblinnya angkat kapak lagi. Tapi tiba-tiba ada yang nangkap pedang plastik dari belakang, monster itu maju buat bunuh si anak. Sambil nangis, bocah itu nutupin wajah pakai tangan. Sesaat kemudian, dia buka mata pelan-pelan. Ada cewek di atasnya lagi lihat ke bawah, dan Matthew ada di sana, pegang pedang. Berdiri nutupin anak itu, anak lain di sebelahnya gemetaran waktu Matthew bilang dia anak baik. Matthew balik badan, senyum, dan nambahin, kalau dia cowok sejati. Mereka saling tatap sebentar. Terus si goblin sadar dari lamunannya dan maju bawa kapaknya. Bocah itu teriak nyuruh Matthew balik badan. Matthew ngalunin pedangnya dan melesat maju. Lewat satu tebasan mulus, dia motong tangan si monster. Tangan dan kapaknya langsung terbang. Goblin itu natap sisa tangannya yang berdarah dengan ngeri. Matthew gak berhenti. Dia kasih tatapan dingin dan lepas lagi. Sedetik kemudian, monster itu kebelah dua. Kristal biru besar jatuh ke tanah saat api kuning ngebakar tubuhnya.
Kristal itu menggelinding di lantai. Matthew ngibasin darah dari pedangnya. Terus dia balik badan sambil senyum dan bilang mereka bisa napas sekarang. Bocah itu langsung lompat ke arahnya, teriak kalau dia pahlawan sungguhan. Dia nabrak Matthew sampai jatuh dan Matthew natap tajam nanya apa masalahnya. Cewek itu ikutan meluk mereka berdua sambil teriak. Pagang baju Matthew dengan wajah merah. Dia nangis ketakutan. Matthew jadi pucat pas nyoba ngelepasin mereka. Nah, kita mundur sedikit ke waktu sebelumnya. Matthew keluar ruangan sambil dengar anak-anak nangis nanya nasib mereka. Perhatikan baik-baik bagian ini. Dia jalan di lorong, lalu tarik napas panjang, matanya nyala biru. Energinya nyebar ke seluruh gedung. Dia bisa ngerasain ada bocah cowok dan cewek di luar yang teriak lari dari goblin dan sadar mereka yang dia cari. Setidaknya sekarang mereka masih hidup dan kabur. Terus dari kejauhan, dia ngerasain aura gelap goblin. Dia berhenti dan mutusin buat ngabisin yang jalan ke game duluan. Goblin itu noleh sambil menggeram seram. Terus makhluk itu kaget waktu no teriak. Nanya apa maunya. Sang protagonis tetap berdiri, natap tajam bawa pisau kuter di tangan kanannya. Dia angkat pisaunya dan kekuatan mulai meluap dari situ. Goblin itu langsung maju dan nyayunin kapaknya, tapi Mimis menghindar tepat waktu. Dia nendang lantai, manfaatin dinding juga, dan dalam sekejap, dia udah di belakang monster itu. Dia bidik dan nusuk pisaunya, tembus ke badan. Goblin itu menggeram dan nyayunin kapak ke belakang, tapi No Salto menghindar, nolak dari langit-langit, dan menukik lurus ke arahnya. Dia arahin kuter ke depan, auranya nyala terang, dan detik berikutnya, dia belah goblin itu. Jadi dua monster itu hancur kayak pasir, dan kristal biru besar jatuh dari tubuhnya. Mundur selangkah, No melihat pisau kuter itu, dan bilang udah gak bisa dipakai lagi. Dia lempar pisaunya, dan bergumam siapapun yang nyerang TK itu sampan. Kalau ketemu bakal dia habisi. Terus dia lari, mikirin teman-temannya, dan berharap mereka bisa bertahan sedikit lebih lama. Sambil gertakin gigi, dia mantau area sekitarnya. Kita pindah adegan. Jeritan anak-anak masih belum berhenti, bocah cowok dan cewek itu terus nangis meluk No. Guru mereka lari masuk bawa sapu yang diangkat dan nanya apa Leonard baik-baik saja. Dia diam sebentar dan melihat ke depan. Terus dia senyum dan bilang semua aman di luar TK. Para tentara udah nunggu. Satu orang nyamperin lo, ngulurin tangan, dan nanya apa dia benar-benar yang ngebunuhnya. Protagonis kita senyum, buang muka, dan bilang goblinnya udah terluka parah. Dia cuma mukul beberapa kali dan hilang sang. Tentara ngangkat kristal biru dan bilang goblin itu mungkin rank 7 atau 8. Tapi gak selemah itu buat dikalahin bocah 7 tahun sendirian. Dia bayangin si karakter utama kita ngancurin intinya, dan mikir satu-satunya cara bunuh monster itu ngancurin kristalnya pakai mana atau pukulan. Super kuat. Terus dia nanya soal goblin di lorong. No buang muka gugup dan bilang mungkin goblin yang dia lawan udah ngebunuh goblin satunya. Dan setelah duel itu, monster ini terlalu lemah buat ngalahin dia, dua-duanya babak belur. Tentara itu buka tangan dan dengan kaget bilang pasti. Gitu kejadiannya. Pria dari kantor maju dan minta maaf ke pihak TK atas kejadian tadi. Di depan guru dan murid-murid, dia janji bakal kerja lebih keras buat jaga keamanan tempat itu. Mulai sekarang, terus dia nunjuk No dan nyebut dia pahlawan hari ini. Dia ngasih sertifikat dan makasih atas aksinya. Semua orang bersorak dan tepuk tangan, manggil-manggil namanya, lalu kita pindah ke orang tua No. Mereka natap tajam dan ngomelin dia karena bertindak tanpa mikir lagi. Pertama, dia harus nulis surat permintaan maaf, baru mereka ngobrol. Karakter utama kita nunduk, mukanya pucat, dan mikir tamatlah riwayatnya. Kalian pasti setuju ini, kocak banget. Ada yang nyuruh, dia senyum lebih lebar, dan dia ketawa. Sekarang kita balik ke festival TK. Olivia duduk bawa buket sambil kisah putri salju yang cantik. Di sekitarnya ada anak cowok pakai kostum kurcaci. Dan ceritanya lanjut soal hati baiknya dan 7 kurcaci yang sayang padanya. Anak-anak senyum ke satu sama lain saat gurunya terus baca lewat mikrofon di belakang panggung. 2 bocah lihat-lihat dengan panik. Satu anak pegang kepala, panik parah, dia lupa dialognya. No lipat tangan di dada dan ngingetin kalau dia cuma punya 1 dialog, kamu sebaiknya jangan makan itu. Bocah tadi natap tangannya dan teriak,
kalau kapten sejati ingat semuanya. NC ngelihat kecewa dan mikir serangan goblin itu benar-benar ngerubah dirinya. Dia ingat pernah kesal sama teman-temannya, terus mikir mereka setuju manggil dia kapten. Bukan ksatria. Dia ngedip ke temannya dan bilang bakal nunjukin seberapa jago dia akting. Walaupun dia masih ngerasa itu aneh, terus Catherine maju dan ngomong ke sang putri. Dia ngeluarin apel merah, nasi kedipan, dan bilang kelihatannya enak banget. Olivia jalan mendekat dan senyum, bilang itu cantik banget. Para kurcaci mulai lambaikan tangan panik. Ngingetin jangan terima makanan dari orang asing karena bisa beracun. Salah satunya tersipu dan mohon supaya dia gak memakannya. Bocah lain jadi pucat terus tiba-tiba teriak iya. Dia terus teriak sang putri gak boleh makannya. Guru itu kaku di depan mikrofon dan seluruh aula jadi hening. Lalu orang tua di bangku penonton mulai pergi melihat ini. No mikir anak itu akting kayak robot. Catherine lempar apelnya dan teriak nyuruh Olivia makan dan biarin dia pergi. Tapi apelnya malah kena wajah bocah cowok itu dengan telat dan dia kaku ketakutan. Dia jatuh ke lantai dan anak-anak cowok di sekitarnya nangis kejar. Teriak kalau dia mati. Semua nengok saat gurunya cepat-cepat jelasin kalau kurcaci itu makan racun. Di apel itu gantiin sang putri. Dia angkat tangan dan lanjutin dramanya. Bilang ratu masih belum nyerah. Nunjuk ke samping. Dia nambahin ratu maksa sang putri makan sisa apelnya. Dengar itu, Catherine jadi pucat. Terus dia ambil apelnya dan masukin paksa ke mulut Olivia. Nyuruh dia makan dan biarin dia pergi. Olivia ikutan pucat dan julurin tangannya. Ibunya manggil-manggil. Saat Catherine lari kabur, teriak kalau dia ibu tiri dan gak mau dipanggil gitu. Olivia tersipu, natap apel yang udah digigit itu, lalu jatuh ke lantai. Para kurcaci mulai narik anak. Yang jatuh itu pergi, dan Pak Guru pegang bahu Nobi. Ngusap air mata, dia bilang, sekarang cuma bisa ngandelin dia. Percaya deh, dari sini makin seru, kalian wajib nonton kelanjutannya. Sini ngumpul, kita tonton adegan kocak ini. Mereka sampai taruhan siapa yang tampil terbaik. MC kita perlahan jalan mendekati Olivia, yang terpejam di atas bunga. Langkahnya mendadak berhenti, karena penonton bertanya dia sedang apa. Noi menunduk saat para orang tua mulai berbisik. Mereka bilang dia seram, bocah yang membunuh monster dan dapat penghargaan kota. Wajahnya pucat pasi, dia teringat pada monster yang tak peduli nyawa orang lain. Di pikirannya, dia melihat dirinya yang lebih dewasa memegang sebuah bola ditatap ribuan mata. Dia sadar, monster itu bertingkah layaknya seorang pemain. Sesuatu di luar nalar manusia biasa, tiba-tiba, Anna meneriakkan namanya. Noi mendongak bingung dan melihat ibunya itu tersenyum lebar di tengah kerumunan. Mengangkat tangan dan berseru, di belakangnya, sang ayah. Dengan bangga teriak, kalau putranya paling tampan dan ibunya ikut melambai. MC kita terdiam sesaat. Pipinya merona merah, malu banget gara-gara kelakuan orang tuanya. Tapi dia tetap melangkah. Maju mendekati Olivia. Dia menarik napas dalam, menunduk, mengelus kepalanya. Dan bilang tak menyangka ada gadis secantik itu, lalu, cop. Dia mencium keningnya perlahan, Olivia. Perlahan membuka mata, bangkit, dan menatapnya bingung. Seluruh ruangan langsung pecah oleh sorak-sorai. Noi menggandeng tangan Olivia, melangkah ke depan panggung, lalu membungkuk bersama, sedetik. Kemudian, anak-anak lain mengerumuninya dengan heboh. Nah, coba perhatikan bagian konyol ini. Mereka mengangkat dan melemparnya ke udara. Wajah Noi panik banget, takut jatuh dan mikir ini bahaya. Tapi tiba-tiba, seseorang menangkapnya. Saat Noi buka mata, ayahnya ada di sana memujinya hebat. Duduk di atas bahu ayahnya, MC kita menjambak rambut sang ayah dengan manja. Lalu dia menoleh ke arah ibunya sambil tersenyum. Ibunya bertanya apa dia sudah memutuskan cita-citanya. NC menatapnya kaget. Sadar ibunya menanyakan hal yang sama tahun lalu. Dia ingat senyum ibunya saat bertanya, mau jadi apa kalau sudah besar? Waktu itu, dia menunduk dan bilang tidak tahu, dan jujur sampai sekarang pun sama. Lalu dia menoleh, melihat teman-temannya tersenyum ceria, Olivia dan Catherine menari berpegangan tangan. Noi cuma ingin terus bahagia tanpa ada yang merusaknya. Sambil tersenyum dan menutup mata, dia bergumam ingin menjadi seorang prajurit. Ibunya tersenyum sangat lebar. Dia minta diturunkan
dan ayahnya setuju sambil memanggilnya prajurit jagoan. Ibunya menatapnya dengan pipi merona bahagia. Noi berlari kembali ke teman-temannya, dan sang ibu berharap dia mengikuti jalan pilihannya sendiri. Melihat putranya tertawa, dia berjanji akan selalu mendukungnya. Adegan beralih ke gedung sekolah. Di upacara penerimaan, kepala sekolah memberikan pidato selamat kepada murid-murid SD baru. Kalian lihat bocah yang menguap itu. Yap, ini tahun ketiga kalender Dewi, usianya kini 8 tahun. Catherine menghampirinya dan bertanya, kenapa dia mengantuk saat pidato, dan MC santai menjawab pidatonya memang aneh. Sarah tersenyum canggung sambil mengingatkan pesan guru, agar dia, di sisi lain, Jimmy mengepalkan tangan, super semangat bilang pasti banyak bocah kuat di sini. Dia ngotot nanya kapan MC bakal jadi bos sekolah. MC langsung menolaknya mentah-mentah dan menyuruhnya tenang, ruangan itu mendadak hening saat Jimmy teriak panggil dia bos lagi. Noi buru-buru menyuruhnya diam karena situasinya canggung. Meski begitu, anak-anak jelas sangat antusias. Catherine mulai kesal, sementara si protagonis kita cuma bisa pasrah kecapekan. Mereka lalu masuk kelas untuk perkenalan. Catherine menyapa semua orang dengan hebas, menyebutkan namanya, dan bilang dia dari distrik Hana. Sambil memegang dada, dia terus mengoceh panjang lebar. Lulusan TK Denip, mau cari banyak teman, suka drama romantis, dan hobi dengar musik. Noi cuma bisa membatin dalam hati. Gadis ini bawalnya minta ampun. Nancy canggung angkat tangan memotong obrolan. Menurutku kita semua setuju, masa sekolah ini bakal super kocak.